Kenalin, aku Raja Fahmi Abagi, biasa dipanggil Fahmi dari program studi akuntansi sektor publik Sarjana Terapan. Pada video kali ini, aku akan jelasin tentang pemotongan PPh 21 di instansi pemerintah kategori pegawai tetap. Ini adalah video lanjutan part 3. Bagi teman-teman yang belum menonton part 1 dan part 2, boleh ditonton terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Kemarin kita sampai ke Tuan D yang tidak menyerahkan bukti pemotongan. Yang ini tidak menyerahkan bukti pemotongan. Kemudian kita masuk ke kalau seandainya Tuan D menyerahkan bukti pemotongan dari PTW ke PTAB. Yang dimana penghasilan bruto setahunnya itu 90 juta rupiah. Pengurangnya ada biaya jabatan setahun 5% dikali 90 juta rupiah. Sehingga maksimalnya itu kan sebulan 500 ribu. Karena cuma dari September, Oktober, November, Desember sehingga dikali 4. Sehingga didapatkan biaya jabatan sebesar 2 juta rupiah. Kemudian iuran pensiun selama 4 bulan sebesar 100 ribu rupiah, sehingga total iuran pensiunnya 400 ribu rupiah. Total pengurangnya menjadi 2 juta 400 ribu rupiah. Penghasilan bruto setahun dikurangi dengan pengurangan 2 juta 400 ribu rupiah, maka didapatkan penghasilan neto bulan September sampai Desember sebesar 87 juta 600 ribu rupiah. Karena tadi Tuan D menyerahkan bukti pemotongan dari PTW ke PTAB, maka dijumlahkanlah dengan penghasilan neto bulan Januari sampai dengan Agustus 2024 di PT sebelumnya di PTW. Itu sebesar 135.200.000 rupiah. Sehingga penghasilan netonya, total penghasilan neto baik itu dari PTW dan PTAB itu sebesar 222.800.000 rupiah. Kemudian kita hitung PTKP yang bakal menjadi pengurang dari penghasilan neto. Itu karena statusnya adalah TK0, maka untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta rupiah. Sehingga didapatkan hasil PKP-nya yaitu dari penghasilan neto total tadi yang dari PTW dan PTAB 222.800.000 rupiah dikurangi dengan PTKP, maka didapatkan PKP 168.800.000 rupiah. Yang inilah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Untuk lapisan pertama yaitu 60 juta dikali 5% didapatkan 3 juta rupiah. Kemudian sisanya itu pada lapisan kedua, sisanya itu ada 100 juta 180 juta 800 ribu rupiah. Itu karena lapisan kedua maka dikenakan tarif 15%, sehingga didapatkan 16 juta 320 ribu rupiah. Tadi yang dipotong di PTW yang sampai dengan Agustus tadi itu kita hitungkan dapatnya 6 juta 180 ribu rupiah. Sehingga yang terutang bulan September sampai Desember itu 13.140 ribu rupiah. Kemudian yang kita hitung menggunakan tarif TER yang dari September sampai November di PTAB itu kita dapatkan 6.075 ribu rupiah. Sehingga masih ada pajak penghasilan yang wajib dipotong pada bulan Desember sebesar 7.065 ribu rupiah. Nah, bagaimana dampaknya terhadap SPT tahunan untuk PPHOP Tuan D ini? Ini kita hitung lagi penghasilan neto PTW dari Januari sampai Agustus sebesar 135.200.000 rupiah. Penghasilan neto dari PTAB September sampai Desember 87.600.000 rupiah. Sehingga total penghasilan netonya 222.800.000 rupiah. Dikurangi dengan PTKP karena TK0 sebesar sehingga PTKP-nya cuma 54 juta rupiah, sehingga didapatkan PKP atau penghasilan kena pajak yaitu sebesar 168 juta 800 ribu rupiah. Kemudian kita langsung menghitung PPh terhutangnya. Pada lapisan pertama itu ada 60 juta rupiah. Kemudian sisanya itu pada lapisan kedua 15% dikali 108 juta 800 ribu rupiah. Sehingga didapatkan total PPh terhutang Januari sampai Desembernya itu 19 juta 320 ribu rupiah. Kemudian tadi kan ada kredit pajak yang pertama yang oleh PTW yang itu dari Januari sampai Agustus sebesar 6.180 ribu rupiah. Kemudian dari PTAB yang dari September sampai Desember itu kan 13.140 ribu rupiah. Jadi total kredit pajaknya sebesar 19.320 ribu rupiah. Nah, karena PPh terutang Januari sampai Desember sama dengan kredit pajak, maka PPh-nya nihil. Sehingga tidak ada PPh yang harus dipotong
untuk tuan D. Berarti 0, sebesar 0 rupiah. Berarti PPh-nya nihil. Nah, perbedaannya kalau kita menyampaikan bukti potong, itu bakalan dapat PPh nihil. Tapi kalau seandainya kita tidak menyampaikan, itu akan ada PPh kurang bayar. Itulah perbedaan kalau seandainya tuan D tidak menyampaikan bukti potong atau tuan D menyampaikan bukti potong. Kemudian kita masuk ke contoh disetahunkan. Yang sebelumnya kan contoh yang tidak disetahunkan itu dikenakan untuk wajib pajak dalam negeri. Nah, ini untuk wajib pajak luar negeri yang menjadi subjek pajak dalam negeri. Wajib pajak dalam luar negeri yang menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, ini kita masuk ke contoh soal. Tuan C merupakan warga negara Australia yang mulai menetap di Indonesia dan bekerja di PT X pada tanggal 1 September 2024 dengan masa kontrak selama 3 tahun. Tuan C berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan C menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp15.500.000 per bulan mulai bulan September 2024. Tuan C melakukan pembayaran sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebesar Rp775.000 per bulan melalui PT X kepada lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak, Tuan C itu TK0, karena statusnya TK0, maka besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan C dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A. Tadi itu ada ini sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui PT X kepada lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah, sehingga ini menjadi pengurang penghasilan bruto. Seperti biasa, yang pertama itu kita menghitung masa pajak selain masa pajak terakhir, yaitu dari September sampai November, yang dimana penghasilan bruto Rp15.500.000, karena ini semuanya penghasilannya tetap sebesar ini, itu berada pada lapisan ke 17, sehingga tarifnya 7%, sehingga didapatkan PPh pasal 21 sebesar Rp1.085.000 untuk bulan September, kemudian sama untuk bulan Oktober dan November karena gajinya tetap Rp15.500.000. Nah, untuk masa pajak terakhir ini agak sedikit beda. Kita lihat yang penghasilan bruto setahunnya itu 62 juta. Ini total dari September sampai Desember. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan 5%, dikali 62 juta, karena ini sebulan maksimalnya 500.000, karena dia cuma bekerja 4 bulan dari September Desember, maka dikali 4 didapatkan 2 juta rupiah. Kemudian tadi ada sumbangan wajib yang dibayarkan melalui perusahaan kepada badan yang disahkan oleh pemerintah, itu sebesar 775.000 satu bulan. Karena ada 4 bulan, maka dikali 4 didapatkan 3.100.000 rupiah. Maka total pengurangnya yaitu 5.100.000 rupiah. Nah, untuk menghitung penghasilan neto itu dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang didapatkan 56.900.000 rupiah. Nah, karena penghasilan neto ini karena tadi kita masuk ke disetahunkan, maka ini disetahunkan. Karena ini cuma 4 bulan, maka penghasilan neto disetahunkan itu dari 12/4 ini artinya 4 bulan itu berapa kali untuk menjadi 1 tahun, ada 3 kali, maka 3 kali dikali 56.900.000 rupiah, sehingga didapatkan di setahun itu 170.700.000 rupiah. Jadi intinya kalau disetahunkan itu kita lihat dulu dia tadi bekerjanya berapa bulan. Karena dia bekerja 4 bulan mas, untuk menjadi 12 bulan atau setahun, maka kita kali 3. Kemudian kita hitung PTKP-nya. PTKP-nya itu untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta rupiah. Sehingga penghasilan kena pajak setahun itu sebesar 116.700.000 rupiah. Nah, di sini kita lihat kalau seandainya ada koma-koma, maka itu dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh. Jadi ini dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh, sehingga dapatnya segini kan. Kemudian untuk pajak penghasilan pasal 21 terutang, yaitu yang pertama lapisan pertama 60 juta, karena ini lapisan pertama maka dikali 5% didapatkan 3 juta rupiah.
Untuk lapisan kedua itu sisanya. Jadi karena udah kita hitung 60 juta untuk tarif pertama, maka masih ada sisa 56.700.000 rupiah. Nah, ini dikenakan pada lapisan kedua sehingga tarifnya 15%, sehingga didapatkan hasil 8.505.000 rupiah. Kemudian kita hitung PPh pasal 21 terutangnya, totalnya ada 11.505.000 rupiah. Ini kan penghasilan terutang untuk satu tahun, sedangkan tadi Tuan C ini bekerja cuma 4 bulan. Jadi kita hitung untuk 4 bulannya itu berapa. Jadi 4/12, 4 bulan bekerja dari 12 tahun dikali dengan 11.505.000 rupiah. Ini yang didapatkan dari penghasilan PPh 21 terutang yang disetahunkan. Maka didapatkan 3.835.000 rupiah. Nah, untuk tadi yang September sampai November kan udah kita hitung pajaknya berapa. Kita dapatkan 3.255.000 rupiah. Sehingga masih ada PPh pasal 21 yang harus dipotong sebesar 580.000 rupiah yang didapat dari 3.835.000 rupiah dikurangi dengan 3.255.000 rupiah. Dengan catatan seperti ini ya, teman-teman. Nah, oke, kita masuk ke contoh selanjutnya. Ini kehilangan kewajiban pajak subjektif. Artinya dia bekerja dari awal tahun kemudian berhenti pada masa bagian tahun pajak. Nih, Tuan E mulai bekerja di PT V sejak tahun 2020. Tuan E berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan, berarti TK0. Kemudian pada tanggal 1 September 2024, Tuan E berhenti bekerja dan meninggalkan Indonesia untuk kembali ke negara asalnya. Selama tahun 2024, Tuan E menerima atau memperoleh gaji sebesar 17.500.000 rupiah per bulan. Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak Tuan E, yaitu TK0, maka besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan E dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A. Karena tadi kan TK0, jadi dikenakan tarif efektif bulanan kategori A. Nah, untuk bulan Januari sampai bulan Juli, kecuali masa pajak terakhirnya kan bulan Agustus. Nah, untuk Januari sampai Julinya kita menggunakan TER kategori A. Karena gajinya tetap dari Januari sampai Juli sebesar 17.500.000 rupiah, maka tarifnya juga tetap. Yaitu berada pada lapisan ke-18, yaitu dengan tarif sebesar 8%. Sehingga untuk Januari sampai bulan Juli itu PPh-nya tetap sebesar 1.400.000 rupiah, sehingga totalnya sebesar 9.800.000 rupiah untuk masa pajak selain masa pajak terakhir, yaitu bulan Agustus. Selain bulan Agustus. Kemudian kita menghitung untuk masa pajak terakhir. Tadi kita ketahui bahwa penghasilan brutonya sebesar 140 juta. Kemudian ada biaya jabatan 5%. Karena cuma bekerja 8 bulan, maka dikali 500.000 maksimalnya per bulan, sehingga didapatkan 4 juta. Penghasilan bruto yang dikurangi dengan pengurangan didapatkan penghasilan neto sampai dengan bulan Agustus sebesar 136 juta rupiah. Nah, kita setahunkan lagi karena ini bekerja 8 bulan, maka kalau kita setahunkan berarti ada 12 bulan per 8 bulan dia bekerja, sehingga didapatkan hasil 204 juta rupiah di penghasilan neto yang disetahunkan. Kemudian kita kurangi dengan PTKP, karena ini tadi Tuan E itu TK0, maka PTKP-nya hanya untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta rupiah. Kemudian didapatkanlah penghasilan kena pajak setahun sebesar 150 juta rupiah dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Nah, inilah yang akan kita kalikan dengan tarif. Untuk lapisan pertama itu ada 60 juta rupiah dikali 5% sehingga dapatkan 3 juta rupiah. Untuk lapisan kedua itu 90 juta rupiah, itu sisanya tadi dari 150 dikurang 60 sehingga kenakan tarif 15%, itu 13.500.000 rupiah. Jadi terutangnya sebesar 16.500.000 rupiah. Nah, ini kan terutangnya karena tadi kita disetahunkan, maka ini untuk 1 tahun, sedangkan si pegawai tetap ini hanya bekerja 8 bulan. Jadi kita
hitung lagi untuk 8 bulannya berapa. Jadi 8 bulan dibagi 12 tahun, karena tadi disetahunkan, dikali Rp16.500.000. Sehingga dari Januari sampai bulan Agustus itu hanya kena Rp11 juta. Kemudian yang telah kita potong dari Januari sampai Juli kan ada Rp9.800.000. Sehingga masih ada PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Agustus sebesar Rp1.200.000. Ini didapatkan dari ini pajak penghasilan terutang sampai bulan Agustus dikurangi dengan yang dipotong sampai dengan bulan Juli. Dengan catatan seperti ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke PPh 21 penerima uang pensiun berkala. Pensiunan itu adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan atas pekerjaan yang dilakukan di masa lalu sebagai pejabat negara, PNS, anggota TNI, atau anggota Polri, termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya. Nah, perhitungannya masih sama kayak pegawai tetap, yaitu untuk masa pajak Januari sampai November atau masa pajak selain masa pajak terakhir itu menggunakan tarif efektif bulanan dikali penghasilan bruto. Nah, untuk masa pajak terakhir atau masa pajak Desember itu sama juga, itu dari DPP dikalikan tarif pasal 17, DPP-nya yaitu dari penghasilan kena pajak yang didapatkan dari penghasilan neto dikurangi PTKP. Penghasilan neto itu didapat dari penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun dikurangi zakat atau sumbangan keagamaan. Nah, cuman perbedaannya di sini adalah pengurang penghasilan bruto untuk pensiunan itu kalau di pegawai tetap itu ada biaya jabatan. Kalau di pensiunan itu hanya ada biaya pensiun, tapi tarifnya tetap sama 5% dikali penghasilan bruto. Cuman perbedaannya di sini kalau di biaya jabatan itu maksimalnya 6 juta setahun. Sedangkan kalau untuk biaya pensiun itu maksimalnya 2.400.000 setahun atau 200.000 sebulan. Kemudian yang keduanya sama, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Ini sama lah kayak pegawai tetap, yang menjadi pembeda itu cuman biaya pensiun dan biaya jabatan. Kita masuk ke contoh. Tuan J mulai bekerja sebagai pegawai tetap pada PT KI sejak tahun 2011. Tuan J berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak, berarti K2. Pada tanggal 1 Januari 2024, Tuan J memasuki masa pensiun dan menerima atau memperoleh uang pensiun dari dana pensiun sebesar Rp6.300.000 per bulan. Tadi PTKP Tuan J itu K2, besarnya pemotongan pajak pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan J dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B. Karena K2 kan, jadi dikenakan tarif kategori B. Sama seperti pegawai tetap, dari Januari sampai November itu selain masa pajak kita menggunakan bulanan. Ini dari Januari sampai November karena gajinya tetap, uang pensiunnya tetap sebesar Rp6.300.000, itu berada pada lapisan kedua sehingga dikenakan tarif 0,25%. Sehingga untuk Januari sampai November itu didapatkan total Rp173.250. Kemudian untuk masa Desembernya tetap sama, dari penghasilan bruto setahun Rp75.600.000. Kemudian ada biaya pensiun setahun 5% dikali Rp75.600.000, karena maksimalnya cuma Rp2.400.000, maka penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan didapatkan penghasilan neto sebesar Rp73.200.000. Kemudian ada PTKP. PTKP-nya karena K2 maka wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan status kawin 4.500.000, tambahan 2 orang anak 9 juta. Jadi total PTKP-nya Rp67.500.000. Nah, penghasilan neto dikurangi PTKP didapatkan PKP sebesar Rp5.700.000. Rp5.700.000 ini berada pada lapisan pertama sehingga dikali 5%, sehingga totalnya Rp285.000. Jadi udah kita hitung untuk Januari sampai Novembernya itu sebesar Rp173.250, sehingga masih ada pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember sebesar Rp111.750. Dengan catatan sebagai berikut. Ini ya teman-teman. Ada 2 catatan. Ini contoh 2 sama. Untuk Januari sampai Novembernya menggunakan tarif efektif bulanan, dan untuk bulan Desember masa pajak terakhir itu menggunakan tarif pasal 17. Perhitungannya sama.
Nah, mungkin sampai di sini videonya. Penjelasan singkat ini dari aku mengenai pemotongan PPh 21 untuk pegawai tetap di instansi pemerintah. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih paham soal perpajakan di sektor publik. Nah, kalau ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, boleh banget tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa terus semangat belajar ya. Terima kasih.